Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 23 April 2025. Sari Berita. Paus Fransiskus wafat, Paroki Santo Marinus Purere gelar misa khusus. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan ND Utara resmi beroperasi. Saudara, di akhir Warta Berita pagi ini kami hadirkan produksi EBU Perspektif Award 2025 produksi RRI ND. Bersama saya Jono Bara, inilah berita selengkapnya. Berita pertama. Kabar wafatnya Paus Fransiskus pada hari Senin 21 April 2025 disambut duka mendalam oleh umat Katolik Paroki Santo Marinus Purere. Laporan Lady Badin. Pastor Paroki Santo Marinus Purere, Pater Robertus Hadun CMF menyampaikan bela sungkawa mewakili seluruh umat parokinya atas wafatnya Paus Fransiskus di Vatikan. Sebagai bentuk penghormatan, lonceng kedukaan dibunyikan di Gereja Purere sesuai himbauan Uskup Agung ND. Selain itu, misa pagi digelar secara khusus untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus di gereja paroki tersebut. Setelah kita mendengar kematian Paus, sekarang kita bersatu dengan gereja Katolik seluruh dunia untuk mendoakan semoga Bapa Suci ya diterima di sisi Allah, ya itu saja, dan segala urusan berkaitan dengan kematiannya semua bisa berjalan dengan baik. Paus Fransiskus dikenal sebagai pemimpin gereja Katolik yang sederhana dan peduli terhadap kaum kecil dan tertindas. Pater Robert berharap agar umat paroki Santo Marinus Purere terus mewariskan dan meneruskan semangat persaudaraan dan cinta kasih yang dilakukan selama hidup Paus Fransiskus. Jadi atas nama seluruh umat di paroki Santo Marinus Purere, kami juga mengucapkan turut berduka cita atas kepergian atau meninggalnya Bapak Suci Paus Fransiskus dalam usia yang ke-88 tahun. Ya, kami bersatu dengan seluruh umat di paroki untuk mendoakan semoga Bapak Suci ya diterima di sisi Allah sesuai dengan apa yang selama ini Tuhan janjikan dan diimani oleh Bapak Suci. Jadi kami akan terus mendoakan untuk keselamatan kekalnya. Dengan doa dan penghormatan, umat Katolik Paroki Santo Marinus Purere mengenang Paus Fransiskus sebagai teladan hidup Kristian yang penuh belas kasih. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Dapur makan bergizi gratis Kecamatan ND Utara Kabupaten ND resmi beroperasi. Wakil Bupati ND harapkan dapur tersebut jadi model untuk dapur MBG lainnya di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati ND, Dr. Dominikus Minggumere, MKes, saat meninjau dapur MBG Kecamatan ND Utara yang terletak di Jalan Perwira Kelurahan Kota Ratu Kabupaten ND pada Selasa 22 April 2025. Pada kesempatan tersebut, usai melakukan peninjauan kepada RRI, Wakil Bupati ND menuturkan bahwa setelah melihat langsung mekanisme pelaksanaannya secara garis besar, seluruh perangkat di SPPG tersebut telah siap dengan baik. Setelah kita meninjau mekanisme pelaksanaan pengelolaan bahan gizi untuk program pemberian makanan bergizi gratis di wilayah Kecamatan ND Utara, maka secara garis besar kita menyimpulkan bahwa semua perangkatnya sudah siap dengan baik, kemudian manajemennya, kemudian juga karyawan, serta seluruh kesiapan yang sudah dilakukan khusus untuk hari ini sudah ready. Domi Mere berharap agar dapur SPPG tersebut terus mempertahankan mekanisme pelaksanaannya dan menjadi contoh bagi dapur baru yang akan dibangun di ND ke depannya.
Jadi kita gembira ini menjadi salah satu SPPG yang mudah-mudahan ini menjadi model untuk Kabupaten Ende ya. Adapun total para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dikelola oleh Yayasan Barusa Indonesia Lestari pada Senin 22 April 2025 sebanyak 1.017 penerima manfaat dengan rincian 9 sekolah yakni SMA Negeri 2 Ende, SMA Muhammadiyah Ende, SMK Tarbiyah, SMP Muhammadiyah Ende, SD Muhammadiyah, SD Impres Ende 15, SD Impres Ende 12, TK Islam Tarbiyah, RA Al-Barokah, serta balita dan ibu menyusui di Posyandu Ambutonda. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Berita selanjutnya, ratusan pastor Katolik dari 3 kevikepan dalam wilayah Keuskupan Agung Ende memperbaharui janji imamat mereka di hadapan Uskup Agung Ende pagi ini dalam upacara liturgis yang berlangsung di Gereja Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Aeramo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Wula. Momentum tahun ini menjadi ajang refleksi rohani bagi para imam yang menyatakan ulang kesetiaan mereka terhadap panggilan hidup imamat, gereja, dan Tuhan. Upacara digelar dalam rangkaian Misa Krisma yang juga melibatkan pemberkatan minyak suci oleh Uskup Agung Ende. Pastor Paroki Santo Marinus Purere Kevikepen Ende, Pater Robertus Hadun CMF, menjelaskan bahwa kegiatan pembaharuan janji imamat merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap tahun seluruh imam Sekeuskupan Agung Ende hadir memperbaharui komitmen imamat mereka di hadapan uskup. Menurutnya, selain menjadi bagian dari liturgi gerejawi, upacara ini juga mempererat relasi para imam dengan pemimpin gereja serta umat dan bukan sekadar seremoni tetapi penguatan iman dan panggilan pelayanan. Jadi memang setiap keuskupan punya kebijakan beda-beda. Ya. Ada yang lain, saya waktu di Medan dulu kami mulai biasanya misa hari Senin, hari Selasa sebelum, karena sesudah itu kan Rabu kita sudah di tempat masing-masing. Lalu Kamis kita sudah siap-siap itu. Kalau di sini biasanya supaya jangan mengganggu mereka letakkan sesudah Paskah. Tahun lalu mereka buat di Tusoko, tahun ini di Aeramo. Semua imam di keuskupan ini, artinya mulai dari yang di paroki di Bejawa sana, di Bai, ini semua kita berkumpul. Biasanya 1 hari. Mungkin ada, kalau ada yang jauh itu mereka bisa datang 2 hari. Sore sebelumnya, hari berikutnya pasti pulang lagi. Karena di situ nanti diperbarui janji imamat itu. Lalu di situ biasanya berkati minyak itu untuk krisma, minyak untuk katekumen, lalu minyak suci untuk pengurapan orang sakit, itu di situ semua. Maka penting, tidak bisa tanpa uskup. Misa Krisma yang digelar di Gereja Aeramo dipimpin langsung oleh Uskup Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden. Upacara liturgi tersebut akan dihadiri oleh umat setempat untuk berdoa bersama para imam sebagai tanda dukungan spiritual terhadap karya pastoral para imam. Pembaharuan janji imamat dalam Misa Krisma mencerminkan semangat kesatuan dalam Gereja Katolik. Para pastor mengikrarkan kembali komitmen terhadap hidup selibat ketaatan kepada uskup dan pelayanan umat. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Menghadapi potensi lonjakan pengunjung saat momen libur, Balai Taman Nasional Kelumutu telah menyiapkan sejumlah strategi khusus untuk mengantisipasi peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke kawasan Danau Kelumutu. Laporan Suimam. Kepala Balai Taman Nasional Kelumutu Budi Mulyanto Selasa 22 April 2025 mengatakan langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan di salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ende. Dijelaskan untuk persiapan dilakukan secara menyeluruh mulai dari penguatan layanan di pintu masuk hingga pengawasan di titik-titik rawan. Pihaknya juga menyiapkan petugas tambahan, sistem informasi terpadu, serta pengaturan jalur kunjungan agar tidak terjadi penumpukan
kunjungan di area tertentu. Terkait dengan jumlah kunjungan yang mungkin lebih dari hari-hari biasanya, memang kami menambah personil, membagi ruang untuk tiketingnya seperti apa sehingga tidak terjadi antrian yang cukup panjang. Kemudian parkir juga disiapkan di beberapa tempat sehingga masyarakat yang akan memarkir kendaraannya pun akan lebih mudah. Di samping juga kami memperketat pengamanan dan pengawasan. Semakin banyak jumlah pengunjung kan semakin banyak yang harus diawasi. Menurut Budi, lonjakan pengunjung biasa terjadi saat akhir pekan panjang, libur nasional maupun masa cuti bersama. Oleh karena itu, BTN Kelimutu terus memantau arus kedatangan wisatawan secara real time dan siap melakukan rekayasa kunjungan bila diperlukan. Hal ini termasuk pembatasan jumlah pengunjung harian jika kondisi dirasa sudah melewati ambang batas aman kawasan. Ditambahkan, dengan strategi antisipatif yang disusun secara matang, BTN Kelimutu berharap pengunjung dapat menikmati libur mereka dengan aman dan nyaman tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem Taman Nasional. Berita selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paul Peos, menyerukan ajakan melawan kekerasan terhadap perempuan saat peringatan Hari Kartini. Ia menegaskan pentingnya semangat Kartini dalam perjuangan keadilan dan kesetaraan gender. Laporan Mario. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Paul Peos menyerukan ajakan untuk melawan kekerasan terhadap perempuan saat peringatan Hari Kartini yang menegaskan pentingnya semangat Kartini dalam perjuangan keadilan dan kesetaraan gender. Menurut Paul, Kartini adalah simbol perjuangan pembebasan perempuan dari keterbelengguan sosial dan budaya patriarkis. Ia menyebutkan bahwa perjuangan Kartini telah melahirkan banyak tokoh perempuan hebat di Indonesia. Baik, hari ini Hari Perayaan 21 April merupakan hari yang disediakan khusus untuk memperingati atau mengenang jasa-jasa dari R.A. Kartini. Harus disadari bahwa beliaulah seorang tokoh yang membebaskan kaum perempuan dari keterbelengguan akan banyak hal, dan yang luar biasanya bahwa beliaulah yang mencoba membebaskan kaum perempuan, terutama perjuangan kesetaraan. Wajar kalau jasa-jasa beliau perlu dikenang, dan bagi para perempuan saat ini beliau akan berbahagia manakala perempuan-perempuan Indonesia saat ini juga mencoba memanfaatkan seluruh peluang-peluang yang ada, bukan saja untuk kesetaraan, lebih pun boleh. Sejarah membuktikan bahwa sejumlah tokoh perempuan telah hadir baik di kancah nasional bahkan mendunia. Kita punya presiden perempuan, saat ini juga ketua DPRD-nya, DPR RI-nya perempuan, ketua DPRD provinsinya juga perempuan. Maka inilah contoh-contoh yang baik menjadi acuan bagi perempuan-perempuan, termasuk perempuan-perempuan Manggarai. Namun demikian, Paul menyoroti masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Manggarai. Data membuktikan bahwa penghuni lapas Manggarai 75%-nya karena kasus pelecehan terhadap perempuan. Saatnya kita hentikan. Untuk mengatasi hal ini, ia akan memperketat aturan guna mencegah kekerasan terhadap perempuan. Ia juga mendorong perempuan untuk berani melapor kepada lembaga yang resmi dan berwenang. Kalau bisa, aturannya sangat ketat sehingga tidak ada lagi peluang untuk terjadi pelecehan. Dan saya himbau kepada perempuan-perempuan, lawanlah setiap bentuk-bentuk pelecehan. Lapor ada lembaga-lembaga resmi yang bisa melindungi perempuan dari hal-hal seperti itu. Paul pun berharap perempuan Manggarai tumbuh menjadi sosok kuat, berani, dan mandiri dalam menghadapi tekanan sosial. Peringatan Hari Kartini dijadikan momentum membangkitkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak perempuan. Paul menegaskan peringatan ini harus melahirkan langkah nyata demi kesetaraan. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, berikut kami ajak Anda mengikuti produksi EBU Perspektif Award 2025, produksi RRI ND dengan judul Journey of Green Heart, Umar Hamda dan Misi Cinta Lingkungan dari ND. Di ujung timur Nusa Tenggara, di sebuah kota kecil bernama Ende, seorang pria memulai perjalanan. Ini bukan perjalanan biasa,
tetapi perjalanan mengubah cara berpikir, cara hidup, dan masa depan. Namanya Umar Hamdan. Ia bukan pejabat, bukan pengusaha. Berangkat dari keprihatinannya akan lingkungan yang semakin hari semakin rusak akibat pencemaran dan juga kurangnya kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, dia bergerak membangun kesadaran dengan pendekatan edukatif dari usia dini. Sebuah misi yang sederhana agar kelak anak dan cucu mencintai alam dengan membentuk karakter cinta lingkungan. Siapa sangka ia memimpin gerakan besar dari hal paling sederhana, yakni sampah. Dengan pendidikan karakter yang kita berikan mulai dari usia dini tadi, di kehidupan bermasyarakatnya itu kecintaan terhadap alam ini terus ditanami. Kemana-mana membawa dengan misi cinta bumi. Dari keresahan itu, lahirlah Acil, anak cinta lingkungan. Sebuah komunitas kecil yang ia rintis dengan anak-anak di sekitar rumah yang hari ini menjelma menjadi gerakan. Di Acil, edukasi tak berhenti di ruang kelas. Anak-anak belajar lewat aksi, lewat kebiasaan, lewat kesadaran bahwa sampah bisa jadi berkah. Perasaannya jauh itu seru karena bertemu dengan banyak orang, kenal dengan orang baru, dapat ilmu baru juga, dapat kegiatan-kegiatan yang asik juga seperti mengolah sampah. Setelah itu membuat kerajinan dari sampah-sampah, mengolah barang yang dianggap orang sebenarnya tidak ada nilainya menjadi barang yang baru. Jadi dengan sampah kita bisa kumpul, nantinya akan dijual ke bank sampah dan mendapatkan uang. Jadi sangat bermanfaat sekali. Anak-anak bisa mengenal bagaimana cara mengelola sampah, terus bisa tidak membuang sampah sembarangan. Senang kalau Habibie bisa bergabung di Acil. Kalau Umar Hamdan itu cinta sekali sama lingkungan. Kadang sering ajak anak-anak di sini supaya bisa mengikut Acil kayak gitu. Biasa ke rumah ajak Habibie, ayo ke Acil baca buku, ini tukar sampah kayak begitu. Kadang di sekolah juga jarang mengajarkan seperti itu, harus buang sampah di tempat sampah atau harus mengumpulkan sampah supaya bisa dikelola, supaya mereka lebih mengerti cara bagaimana mengelola sampah sebenarnya. Bersama warga, Umar meluncurkan program unik. Tukar sampah dapat token listrik. Sampah jadi nilai, nilai jadi kesadaran. Ini kalau menurut saya ya, kalau mau dibilang pahlawan mungkin kadang-kadang orang terlalu mendefinisikan terlalu tinggi. Tapi buat saya beliau ini salah satu orang hebat. Salah satu orang hebat yang ada di Kabupaten Ende yang mau menangani soal sampah ini. Karena tidak semua orang itu punya keinginan untuk hal-hal yang tersebut. Cuman beliau dari dulu, yang saya kenal beliau dari dulu itu dari adanya Acil sampai terbentuknya Acil, terus beberapa kali kerjasama dengan mereka membersihkan sampah yang ada di wilayah selatan, di Pasar Bongawani. Beliau punya komitmen yang sangat besar terhadap sampah ini. Umar Hamdan ini saya memperhatikan orang gila sebenarnya. Tidak semua maunya seperti abang, dengan segala keterbatasannya, dengan segala pendidikan yang terbatas juga, dia mau meluangkan aktivitasnya untuk lebih peduli kepada lingkungan ini. Tidak semua orang bisa seperti Abang Jota. Kalau secara pribadi sih kita bilang tidak ada orang yang seperti dia. Kalau kita lihat sih, masa sih buat apa? Kerja hanya dengan urus sampah saja, itu tuh rasanya kan tidak gimana rasanya. Kalau buat orang mungkin buat apa urus hal-hal yang menjijikan, masa sampah orang buang kita pungut, kita bersihkan, kita ini itu kan. Tapi jiwanya kalau untuk Abang Umar Hamdan itu tuh jiwanya tuh salut, jempol yang harus kita ini. Karena dibilang gila ya iya memang butuh orang gila yang seperti itu, yang tidak malu, istilahnya tidak tahu malu, mau pilih sampah di bawah got di mana-mana saja, itu tuh perasaan malunya itu sudah hilang. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada orang yang seperti itu. Ada tapi
Kadang-kadang ada cuman hanya mau supaya orang melihat bahwa oh dia ini seperti ini, dia ini seperti ini, buat diri bahwa dia tuh biar dilihat sosoknya seperti ini, tapi kenyataannya itu tidak menjiwai, tidak senang dengan hal itu. Tapi kalau Abang Umar Hamdan, kami salut, dia tidak pernah berpikir hal seperti itu. Di balik semua itu, ada perjuangan yang diam. Tak semua orang tahu. Kalau di mata saya, ya, biar mau kegiatan apapun yang penting itu positif, kita selalu mendukungnya. Yang penting positif saja. Kadang tidak semua orang tuh peduli, ya banyaklah yang mengikuti masalah kebersihan, masalah peduli sampah. Ya 100% atau apa, sedikit-sedikit orang mengikuti lah. Nah, plastik ini, plastik ini kalau sudah terkena matahari, nanti kan dia hancur. Hancur mau kembali jadi tanah itu lama sekali. Sampai kalau plastik itu sampai dengan 5 sampai dengan 60 tahun. Jadi nanti Abi, mana Abi? Abi dong? Abi ya. Abi sampai dengan Abi nanti remaja, Abi dewasa, kemudian Abi sudah dewasa, itu masih dapat ini plastik. Yang belum terjadi cukup lama dia terurai kembali dengan tanah. Begitu. Jadi lama sekali, 60 tahun. Ini plastiknya masih ada. Jadi nanti sampai di rumah, kasih tahu Bapak siapkan karung atau keranjang tempat untuk taruh sampah. Kasih tahu begitu ya? Oke, mantap. Dari kota kecil di timur Indonesia, langkah kecil Umar dan Acil terus bergema. Memulai upaya pilih dan pilah sampah dari rumah, sekolah, hingga lingkungan yang lebih luas, agar bumi ini lebih sehat, lebih indah, dan lebih nyaman. Mari kita jaga bumi kita ini, jangan membuang sampah sembarangan, dan ingat selalu bumi cuma satu, kita jaga untuk generasi. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Perjalanan mereka belum usai, tapi satu hal pasti, mereka telah memulai. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.